Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat bergabung buat teman-teman sahabat kawan-kawan ID Indonesia. Baik, selamat malam teman-teman semuanya. Selamat bergabung. Semoga teman-teman senantiasa sehat. Halo Nata. Halo Mas Gilang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat-sehat. Apa kabar Mas Gilang? Sehat, alhamdulillah ini sangat cerah sekali. It's very strange times. Usually sangat gloomy di Oxford, tapi hari ini sangat cerah. Jadi mood saya juga sangat bagus. Alhamdulillah. Pertama, selamat bergabung untuk kawan-kawan semuanya, sahabat ID Indonesia dimanapun berada. Semoga teman-teman semuanya senantiasa sehat, senantiasa menjaga protokol kesehatan tentunya, karena sehat ini sangat mahal ya tentunya teman-teman. Dikatakan juga bahwasanya dalam hadis ada dua nikmat yang senantiasa terlalaikan oleh seorang manusia, yaitu pertama nikmat waktu luang, yang keduanya nikmat sehat. Oleh karena itu, teman-teman selagi sehat, mumpung sehat, senantiasa jaga kesehatan dimanapun berada dan dalam kondisi apapun. Baik, pada malam ini kami ID Indonesia akan ngobrol bersama teman kita semua, Mas Gilang Algifari Lukman. Beliau luar biasa, teman saya yang sekarang sedang menempuh pendidikan di Oxford University di UK. Kemudian beliau juga seorang kepala biro riset di Haifa Institute. Dan saat ini beliau sedang berada di Inggris ya, Mas Gilang. Betul sekali. Alhamdulillah. Baik, pertama nih Mas Gilang sehat-sehat di sana ya? Sehat-sehat, alhamdulillah. Ini di rumah terus sih, karena kalau teman-teman ngikutin berita ya, kan ada Hmm. strain virus baru di UK dan ya it's been quite challenging, terutama teman-teman yang asli UK gitu ya, yang Hmm. merayakan Natal gitu. Uh, yang awalnya mungkin pekan-pekan ke belakang cukup optimis gitu ya trennya, bisa merayakan Natal bersama keluarga, tapi Hmm. seperti ke belakang kondisinya agak memburuk. Jadi ini di rumah terus nih, Nata kebetulan. Untuk menjaga diri dari ancaman-ancaman yang ada di luar sana yang kita ini apa ya, mode kayak awal-awal pandemi tahun lalu gitu ya. Maksudnya kita nggak tahu ini virusnya apa, lalu efeknya bagaimana. Jadi everyone is still in panic mode. Ya, jadi saya juga merasa demikian. Jadi saya di rumah terus. Alhamdulillah, kami berharap dan senantiasa berdoa agar Mas Gilang senantiasa sehat, senantiasa ada dalam lindungan Allah dan dilancarkan segala urusan dan kegiatannya di sana. Oh ya, Amin. sebelumnya Mas Gilang sekarang kegiatan apa nih yang lagi Mas Gilang jalanin di saat ini? Iya, jadi saya sendiri kan sedang menjalani S2 ya. Saya sedang menjalani S2 di Oxford. Uh, Gelarnya itu disebut dengan MPhil atau Master of Philosophy. Nama Hmm. programnya Modern Middle Eastern Studies atau Studi Timur Tengah Modern gitu. Iya, iya. Jadi Timur Tengah itu kan ya sangat luas ya bahasanya ya. Jadi kita bisa tarik mundur sampai zaman Fir'aun mungkin kalau misalnya kita mau Betul, mempelajari betul. sampai situ ya. Maka program di saya itu dibatasi untuk masa modern ya, sekitar abad ke-18 sampai hari Hmm. ini, dan saya spesifik fokus mengambil fokusnya tentang konflik Israel Palestina. Yang bikin menarik ya di program saya itu kan, kalau di UK kan biasanya S2 itu setahun ya. Iya, Kalau iya. di Indonesia mungkin 2 tahun, tapi kalau di ini Iya, beda. Bang. Tapi kenapa program saya itu 2 tahun adalah karena ada program bahasanya gitu. Jadi Hmm. kita selain diberikan materi tentang
wilayah itu sendiri, dari politiknya, ekonomi dan sebagainya. Kita juga dituntut untuk belajar bahasa. Saya sendiri mengambil bahasa Arab dan bahasa Ibrani karena selaras dengan topik yang tadi saya bilang ya, konflik Israel Palestina. Tentu dua bahasa itu sangat sentral. Jadi itu sih mainly tentu sebagai mahasiswa ya, kewajiban saya terutama adalah sebagai pelajar dan belajar. Tapi di samping itu seperti yang Mas Nata sampaikan, saya adalah salah satu co-founder dari yang disebut Haifa Institute ya. Dan saya sekarang diamanahi menjadi kepala biro risetnya. Haifa Institute sendiri itu adalah semacam platform akademik dan media tentang Israel Palestina dari sisi yang lebih kritis dan multidisipliner gitu. Jadi kita tidak mengklaim bahwa kita adalah apa ya, organisasi baru gitu yang memutuskan diri dengan topik ini, karena tentu sudah sangat banyak di Indonesia, tapi kita punya bisa dibilang competitive edge dari sisi apa ya, perspektif segar dan kritisnya tersebut. Dan alhamdulillah selama beberapa bulan ke belakang kita sudah menjalankan beberapa program dan antusiasmenya sangat positif. Terakhir saya juga diamanahi sebagai salah satu Peace Advocacy Fellow dari sebuah program yang namanya The Balfour Project. The Balfour Project sendiri itu didirikan oleh mantan konsul jenderal Inggris di Yerusalem. Jadi Inggris itu belum mengakui Palestina sebagai negara ya, jadi dia tidak punya dubes, tapi si konsul jenderal ini posisinya udah mewakili Inggris di depan Palestina lah gitu. Tapi karena belum mengakuin sebagai negara aja, jadi belum bisa disebut dubes. Jadi namanya Pak Sir Vincent Finn, dia mendirikan proyek ini dan tujuan utamanya kurang lebih adalah mendorong pemerintah Inggris untuk mengakui Palestina sebagai negara sesegera mungkin. Karena Inggris memang punya apa ya, kewajiban historis yang lebih besar gitu dibanding negara-negara lain gitu. Karena memang akar masalah konflik Israel Palestina banyak yang berawal dari keterlibatan Inggris itu sendiri. Jadi di program ini ya saya terlibatlah di banyak workshop, lalu nanti juga akan ada proyek-proyek yang nanti mungkin saya bisa berbagi di sesi IG Live hari ini. Baik, luar biasa ya Mas Gilang di Oxford, program kajian Timur Tengah modern ya. Kemudian sangat aktif dalam permasalahan atau isu-isu tentang kepalestinaan ya. Saya lihat di Haifa Institute. Oke, teman-teman yang mau tahu tentang Haifa Institute bisa langsung diikuti Instagramnya, itu sangat sering sekali memberikan informasi atau acara-acara tentang kepalestinaan. Baik, Mas Gilang, pertama di sini ada teman-teman yang sudah bergabung ya, selamat bergabung. Kemudian ada founder IDE Indonesia juga, Mas Gugun Gumilar yang sekarang lagi di Dublin. Selamat bergabung. Salam kenal Mas Gugun. Kita tidak terlalu jauh sebenarnya lokasinya, tapi semoga bisa segera singkat pandemi berakhir. Amin, amin. Baik, sebelum masuk ke materi nih Mas Gilang, saya penasaran apa sih, atau Mas Gilang mungkin bisa menjelaskan sedikit tentang perjalanan Mas Gilang sehingga bisa sampai Oxford sebelumnya. Oke, boleh. Ya, ini nyambung juga ya sebenarnya dengan topik yang akan kita bahas ya. Jadi saya akan coba mulai dari ini kali ya, dari SMP dulu nih. Jadi saya kan SMP itu di Nurul Fikri Boarding School, itu adalah salah satu pesantren, istilahnya pesantren modern lah ya di daerah Banten. Nah, jadi di situ saya sering lah ikut lomba-lomba yang berbahasa Inggris gitu. Jadi dari situ saya terbangun semacam exposure terhadap isu-isu internasional ya, dari awal di situ karena sering lomba-lomba demikian, dan juga terutama di Nurul Fikri itu semacam giroh dan semangat untuk belajar tentang Palestina itu sangat tinggi gitu. Jadi di situ saya kenal mengenai Palestina, dan saya nggak tahu ya, Nata dulu SMA-nya ini nggak, pesantren nggak? Pesantren ya. So right? Jadi kita kan kurang hiburan nih. Betul. Hiburan kita ya paling ya baca buku atau sometimes kalau pas itu di perpustakaan saya kita langganan National Geographic atau kayak TV-TV kabel internasional gitu. Jadi itulah hiburan saya gitu. Jadi saya bisa memanfaatkan waktu di mana mungkin teman-teman yang di luar pesantren gitu ya, hiburannya mungkin banyak godaan gitu ya, apakah main game kah dan segala macam. Di pesantren Nurul Fikri saat itu kondusif, dan terutama bacaan-bacaan yang seputar dunia Islam dan khususnya Palestina. Terus saya lanjut ke Insan Cendekia Serpong, Insan Cendekia Serpong, yang sebenarnya
prestisnya itu kan sering dikenalnya karena IPA-nya itu ya, karena Hmm. program, karena apa ya, itu kan madrasah yang didirikan oleh, dicetus oleh Pak Habibie gitu, di mana sekolah-sekolah lain itu di bawah Kementerian Pendidikan gitu kan. Insan Cendekia termasuk salah satu yang sepemahaman saya tuh di bawah Kementerian Ristek gitu pada saat itu. Jadi it's very science centric, dan kayak ikut olimpiade sains nasional tuh sangat sangat apa ya, sangat prestis lah di sekolahku. Nah, aku bisa dianggap aneh gitu. Jadi pas, karena um, aku memilih untuk belajar IPS di ketika kelas 11, Hmm. yang dimana banyak orang yang nggak pengen IPS kan ya, banyak orang yang pengen masuk IPA, tapi karena tidak, kan ada semacam standar nilainya yang harus dipenuhi, tapi karena tidak memenuhi standar tersebut nggak bisa masuk IPA, jadi Hmm. terkesannya terpaksa masuk IPS. Dan saya rasa mungkin teman-teman luar sana juga banyak gitu yang menganggap IPS itu kayak second class gitu, maksudnya kelas tingkat 2. Tapi saya secara sengaja memilih IPS karena memang saya pingin. Karena saya sudah dari awal itu udah punya rencana untuk belajar ini ya, tentang politik atau hubungan internasional. Jadi kayak I have myself set on that goal gitu from quite an early stage. Dan alhamdulillah qadarullah saya S1 diterima di program beasiswanya Ritsumeikan University di Kyoto, Jepang. Jadi di Kyoto, Hmm. Jepang itu saya mengambil program hubungan internasional sebagaimana yang saya apa namanya impikan dan inginkan gitu. Nanti saya juga mau Hmm. cerita nanti kalau ada teman-teman yang nanya kenapa sih harus S1 di luar negeri gitu. Padahal kan di Hmm. UI, di UGM juga ada kan sebenarnya program hubungan internasional, dan juga nggak kalah bagus gitu dengan di Jepang. Nanti kalau dia mau nanya, itu saya bisa jawab juga. Terus singkat cerita, saya itu pas di program di Jepang, saya itu kan program 4 tahun ya. Itu ada Hmm. 1 tahun program di mana saya mengikuti pertukaran pelajar di Belanda, tepatnya di Oh, Universitas Leiden, right? Leiden. Universitas Leiden. Selama setahun di situ, dan saya banyak banget mengambil mata kuliah tentang Timur Tengah dan juga studi agama. And it's just very interesting gitu. Like it's like the first time aku mempelajari yang awalnya ya tentang Palestina mungkin lebih dari sisi Islamnya gitu ya, yang selama di pesantren dan segala macam, itu kayak termasuk salah satu yang pertama aku try to see the other side, dan Hmm. mengambil kelas tentang Zionisme kah dan juga tentang Yahudi. Dan itu menarik banget diskusi di situ, dan menguatkan gitu keinginan untuk mendalami topik ini, karena memang jarang sekali orang Indonesia terutama Muslim yang mendalami isu-isu tadi. Lalu singkat cerita pun mau lulus S1 kan, saya langsung berpikir, aduh harus ngapain nih? Saya masa depannya mau seperti apa dan mau ngapain. Nanti juga nyambung juga nih dengan topik kita, planning planning your future, right? Hmm. Um, saya pikir saya pengen langsung S2 gitu. Saya pengen langsung S2, dan karena saya lihat tuh banyak pekerjaan-pekerjaan yang saya inginkan itu belum, tidak menerima S1 gitu, karena membutuhkan Hmm. semacam kepakaran yang lebih dari S1. Makanya saya memutuskan untuk S2. Pilihannya ada banyak, tapi akhirnya saya memutuskan untuk fokus mempelajari Timur Tengah. Dan akhirnya saya mencoba mendaftar ke Oxford, dan alhamdulillah diterima, dan saya berada di sini dan akan terus berada di sini hingga sekitar hingga 5 sampai 6 bulan ke depan, dan lulus insya Allah bila dimudahkan bulan Juni tahun depan. Alhamdulillah. Luar biasa Mas Gilang, ternyata perjalanan yang amazing ya, luar biasa. Ini nyambung juga nih tentang topik kita yaitu tentang pengembangan diri ya dan perencanaan masa depan tadi dari proses ke proses Mas Gilang, dari mulai pondok pesantren masuk ke Jepang, kemudian pertukaran pelajar ke Belanda, dan sekarang ada di Inggris ya, di UK tepatnya di Oxford University. Baik, kalau begitu kita langsung aja masuk ke pembahasan topik yang akan kita bahas saat ini, Mas Gilang, yaitu tentang self development ya, tentang pengembangan diri. Di sini apa sih pandangan Mas Gilang tentang self development dan bagaimana kita sebagai manusia atau sebagai pemuda ya khususnya melakukan itu, melakukan pengembangan diri ini? Ya, baik. Sebelumnya saya mau disclosure dulu nih, saya mau pengakuan bahwa ini termasuk pertama kali saya diundang dengan topik yang cukup general gitu. Saya kan biasanya membahas tentang
isu-isu spesifik yang saya pelajari seperti dunia Islam, hubungan internasional, atau konflik Israel-Palestina. Jadi sesungguhnya ini adalah tantangan sendiri buat saya, dan saya juga menantang diri saya sendiri untuk mengambil kesempatan ini dan untuk berbagi ke teman-teman. Dan saya akan sangat senang, yang akan saya sampaikan sangat general sekali. Jadi nanti saya akan mungkin hingga nanti jam 8 malam waktu Indonesia ya, kalau nggak salah. Betul. Saya akan Betul. mendorong teman-teman untuk lebih banyak memberikan pertanyaan. Jadi saya bisa lebih interaktif di situ. Tapi untuk menjawab pertanyaan Nata nih, jadi kan self development itu sendiri, like quite literally kalau kita terjemahkan artinya adalah pengembangan diri kan ya. Jadi pasti kita akan bicara tentang yang namanya skills, ya kan, keahlian-keahlian, pengalaman-pengalaman yang kita butuhkan untuk mengembangkan diri kita untuk siap menghadapi dunia di luar sana gitu. Dan saya rasa tanpa tahu istilah ini sebenarnya kita sudah melakukannya gitu. Kalau teman-teman tahu 3 bentuk kecerdasan ya, ada namanya IQ, ya kan, intelligence, EQ, emotional, sama SQ, spiritual, ya kan. We've been doing it, you know, perhaps since we were born gitu dengan orang tua kita gitu. IQ, ya kan, kita masuk pendidikan formal, ya kan. Insya Allah hanya semua orang Indonesia pasti ya, TK, SD lah minimal lah. Itu kan termasuk IQ kita. EQ, ya kan, emotional dengan kita bersosialisasi, dengan kita bermasyarakat. SQ dengan kita sebagai orang yang beragama gitu ya, di dalam konteks keindonesiaan juga melatih kecerdasan spiritual kita gitu. Jadi sebenarnya tanpa kita tahu istilah self development kita sudah melakukannya. Cuman hari ini bisa dibilang ya, di abad ke-21 ini self development itu patut untuk dipelajari ya, karena we need to have extra attention on this aspect. Karena memang semakin kesini sumber daya manusia itu lebih dibutuhkan gitu daripada let's say sumber daya alam gitu ya. Mungkin dahulu kala gitu Indonesia bisa menjadi bangsa besar gitu, termasuk salah satunya adalah karena kita ekspor banyak sekali sumber daya alam. Kita adalah negara yang sangat kaya dengan sumber daya alam kita. Tapi sumber daya alam itu it's limited gitu kan. Dan nanti ke masa depan untuk to have a more sustainable future ya kita harus depend on our human resources gitu, atau sumber daya manusia kita. Dan bisa dibilang kalau cuma kita mengharapkan pada aspek sumber daya alam, itu bisa dibilang hoki nggak sih? Kayak misalnya ada negara yang memang yaudah hoki aja gitu, kebetulan di wilayahnya itu ada banyak sumber daya alam tersebut, atau mungkin ada orang-orang gitu ya yang ditakdirkan lahir di keluarga yang memang sudah misalnya bos-bos batu bara di Kalimantan gitu kan, maybe konglomerat ya. Konglomerat. So the discussion about self development maybe not very relevant for them because they're just lucky enough to be on that position. Tapi saya rasa mayoritas kita itu tidak dalam posisi yang punya privilege tersebut. Jadi makanya sumber daya manusia dan self development menjadi sangat penting gitu. Nah, itu tadi teorinya kan seperti itu ya, tapi prakteknya seperti apa? Jadi kalau yang saya amati belakangan ini yang menjadi catchphrase atau buzzword yang sering digunakan di dunia profesional itu kan adalah yang disebut dengan kata impact, ya kan? Jadi udah nggak ada lagi tuh istilah misalnya kamu kerja nih terus hanya karena kamu lama di situ terus kamu bisa naik level gitu ya. Well, in some instances itu memang senioritas sangat penting ya, karena dengan semakin lama kamu mengerjakan sesuatu, kamu memiliki pengalaman dan itu sangat berharga. Tapi saya ngobrol-ngobrol nih sama kawan-kawan yang seumuran saya ya, dan saya rasa kebanyakan viewer mungkin masih yang umur mungkin 20 tahunan gitu ya. Jadi kita on the same level insya Allah. Itu mereka bilang bahwa yang dinilai adalah seberapa besar impact kita gitu. Kalau misalnya mau apply S2 misalnya, kita harus menunjukkan ya impact kita yang sudah kita lakukan selama S1 itu apa. Performa yang kita sudah lakukan itu apa. Dan kalau contoh misal di startup, maka akan ditanya ya contoh berapa banyak dari konten yang kamu buat, viewernya atau pembeli yang bisa kamu raih. Kalau saya sebagai akademisi nanti akan ditanya seberapa banyak citasi ya, atau seberapa sering sih orang menggunakan tulisan kita sebagai rujukan bagi tulisan mereka gitu. Jadi impact itu menjadi sangat penting. Nah, untuk mencapai impact tersebut, maka kita harus punya
self initiative atau inisiatif yang besar gitu. Jadi kita tidak bisa hanya mengandalkan istilahnya pasif lah ya, nunggu disuruh untuk melakukan sesuatu atau melakukan sesuatu hanya karena itu wajib bagi kita untuk lakukan. Saya rasa juga kalau buat teman-teman yang beragama pasti juga ada konsep ya yang kayak beragama secara minimal gitu, yang kayak wajib-wajib, dan ada juga beragama yang maksimal gitu. Dan kalau kita ingin benar-benar mensyukuri nikmat kita pada Tuhan yang Maha Esa, ya tentu tidak cukup gitu dengan hal yang wajib-wajib saja gitu. Bagaimana kita bisa membalas syukur nikmat tersebut jika kita hanya give a bare minimum of our life gitu. Kalau yang teman-teman yang Muslim, kita 24 jam ya hidup. Sholat itu kan paling let's say satu kali sholat mungkin 5 menit, maksimal 10 menit lah. Berarti teman-teman dalam satu hari mungkin paling cuma hanya maksimal 1 jam lah untuk Tuhan. 1 jam untuk Tuhan. Jadi, like how can we kind of like repay the blessings that God have given kalau misalnya kita hanya give the bare minimum. Dan itu pun hal yang sama juga dengan kalau kita bicara tentang self development, kita harus punya inisiatif yang besar. Kalau saya sendiri ya, kalau dari pengalaman saya memaksa diri untuk ikut lomba sebanyak-banyaknya gitu. Pas SMA, mungkin juga karena faktor ini kali ya, sebagai anak pesantren, lomba itu kan salah satu cara untuk kita keluar ya. Betul. Setuju. Bonusnya di situ. Jadi bisa keluar, bisa enjoy life gitu, bisa sekali keluar. Tapi sebenarnya maksud yang paling pentingnya adalah ya, mungkin let's say kamu ranking 1 di lingkunganmu, tapi kan kamu harus tahu di luar sana itu seperti apa gitu. Kamu nggak bisa untuk menjadi self development yang baik adalah tidak hanya merasa cukup dengan lingkungannya sendiri, tapi kita harus tahu apa sih yang terjadi di luar sana. Dan di era globalisasi seperti ini ya hal demikian juga berlaku gitu. Kayak misalnya you're number 1 in Indonesia, but how are you compared to like the rest of other nations in the whole world? So you have to also have that global perspective. Terakhir mungkin sebelum ke topik atau pertanyaan yang ingin Nata sampaikan, saya mau menekankan tentang sentimen ya. Ada orang yang bilang ada orang yang kayak jago banget, yang kayak seakan-akan udah punya skill yang sangat bagus, terus orang-orang di sekitarnya bilang dia mah dari sononya udah jago gitu kan. So what's the point kita berusaha kalau ada orang-orang yang memang sudah istilahnya gifted dalam artian sudah punya kayak skills dari lahir gitu, jadi kayak dari sononya mah begitu gitu. Jadi itu sentimen seperti ini menjadi demotivasi bagi orang-orang yang ingin melakukan self development tadi. Respon saya adalah ya sebenarnya memang demikian ya, kayak sebagian orang tuh punya privilege gitu. Apakah itu lahir di keluarga yang ekonominya bagus, atau orang tuanya berpendidikan, punya perhatian yang tinggi terhadap pendidikan, dan sebagainya. Tapi privilege itu hanya memberikan starting point yang lebih gitu. Jadi mungkin ada beberapa orang yang garis startnya itu udah di depan kamu gitu. Tapi kalau dia tidak berlari, ya dia nggak bakal memenangkan lomba maraton tersebut gitu kan. Jadi betul bahwa ada orang yang mungkin punya privilege gitu. Tapi kalau dia tidak istilahnya bekerja keras dan menggunakan privilege ya, dia akan kalah dengan orang yang mungkin garis startnya lebih di belakang mereka, tapi bisa berusaha gitu. Kayak contoh pas masa SMA itu kan saya punya banyak teman ya di Insan Cendekia Serpong yang kayak jenius banget lah, pokoknya pinter banget, dan kayak seakan-akan nggak perlu belajar begadang-begadang, nilainya luar biasa bagus gitu. So, ada orang yang mungkin udah begadang begitu lama, tapi mungkin hasilnya nggak sebagus si jenius ini gitu. Tapi kalau ketika sudah masuk ke dunia kerja atau ke S1 minimal, ke S1, banyak banget kan ya penilaian yang tidak hanya pintar, tapi juga harus ada effort di situ. Kayak contoh nulis esai. Sepintar apapun diri kamu, esai itu kan nggak bakal nulis dirinya sendiri ya. Kamu masih harus meluangkan waktu untuk memegang pulpen, untuk menulis esai mungkin 5 jam, 6 jam untuk membuat esai yang bagus gitu. Jadi
saya rasa dengan apa ya, ketika kamu keluar SMA gitu ya, S1 lalu juga ke dunia kerja, menjadi genius aja tuh tidak cukup gitu. Jadi mungkin maybe some people are just genius, I agree with that. Tapi at the end of the day, kalau kejeniusan itu tidak disalurkan dalam bentuk kerja keras ya, mereka akan kalah dengan orang yang benar-benar tulus bekerja keras untuk develop themselves and achieve a better success than those who don't want to work hard. Luar biasa. So inspiring Mas Gilang. Mungkin di sini tadi teman-teman yang sudah menyimak ya tentang pandangan Mas Gilang mengenai self development yang mungkin kita udah melakukannya, sebetulnya udah melakukannya, tapi seiring berjalannya waktu kita harus betul-betul mempelajari bagaimana sih pengembangan diri yang harus saya kembangkan, yang harus saya salurkan gitu ya. Di sini Mas Gilang, saya mau nanya kembali tentang self development ini. Sebetulnya apa sih manfaat dari self development yang harus kita kembangkan ya saat ini sehingga kita harus melakukan hal itu? Uh, ya kita jadi saya jadi terlalu panjang di awal aja, saya jadi bingung mau ngomong apa. Tapi poinnya adalah ya apa ya, kita hidup di sebuah dunia yang di dalamnya ada 7 miliar orang sekarang, atau mungkin mau 8 miliar bentar lagi ya. Jadi we live in an increasingly competitive world, di mana mungkin Nato juga pernah dengar ya beberapa analisis bahwa mungkin generasi kita itu akan semakin sulit untuk mempunyai rumah. Kita mungkin seperti kalau Nata mungkin ke Jepang gitu ya, atau negara-negara yang sudah sangat berkembang, itu banyak yang hingga akhir hayat itu nggak punya rumah, paling hanya apa ya istilahnya menyewa hingga akhir hayat gitu, karena memang udah semakin tidak mungkin gitu, semakin kompetitif. Jadi saya rasa kesadaran itu perlu dibangun bahwa tantangan yang kita akan hadapi di masa depan itu akan jauh lebih berat gitu. Jadi kalau kita tidak mempersiapkan dari sekarang, kita akan termasuk orang-orang yang merugi. Dan memang tendensi manusiawi kita ya, kita kan selalu menginginkan sesuatu yang short term gitu, sesuatu yang jangka pendek. Itu udah hal yang manusiawi sekali. Mau agama apapun kamu, ras apapun kamu, tendensi manusia itu pasti menginginkan sesuatu yang jangka pendek gitu. Kita ini makhluk yang sangat tidak sabar sebenarnya. Tapi kita perlu membangun pemahaman bahwa kadangkali kalau kita terlalu memprioritaskan kebahagiaan jangka pendek, kita akan tidak punya bekal untuk menghadapi tantangan-tantangan di masa depan. Jadi for that reason, self development menjadi sangat penting gitu, karena ini adalah bentuk investasi yang sangat krusial sekali menurut saya. Jadi you need to bear that in mind. Kalaupun misalnya apa ya, kamu ngerasa udahlah aku mau hidup yang biasa-biasa saja, well that's fine. Tapi kita juga harus memikirkan kan ya. I think most of you would want to have a family, right? You would want to punya keturunan dan juga melanjutkan apa ya, garis keturunan kamu gitu. Dan kamu harus nggak hanya memikirkan diri kamu, tapi juga nanti anak-anak kamu seperti apa gitu. Pasti kamu juga ingin bahagia kan. So if you want to have that, kind of like bright future, this kind of like pemahaman inilah yang saya rasa sangat kuat ya buat siapapun yang ingin melakukan self development dari hari ini. Oke, terima kasih banyak Mas Gilang. Nah, dari self development kita mau masuk ke tentang planning your future, tentang perencanaan masa depan. Nah, di sini saya ingin bertanya kembali apa pandangan Mas Gilang tentang perencanaan masa depan dan apa sih pentingnya dari kenapa kita sebagai manusia ya atau khususnya anak muda harus merencanakan masa depan itu. Apa pentingnya dari planning your future? Iya, jadi kan ada kata-kata peribahasa ya, saya nggak tahu dari mana, tapi pasti teman-teman sering dengar bahwa kegagalan dalam berencana itu adalah merencanakan kegagalan gitu. So of course it's very important to have a plan. Tapi saya kok ngerasa ya bahwa, dan ini mungkin saya akan banyak diprotes nih sama motivator-motivator nih. Karena motivator pasti akan sangat menekankan, oh kamu harus punya visi yang besar, kamu harus punya rencana dan sebagainya. Which saya setuju. Tapi saya mau ngasih perspektif yang agak sedikit berbeda bahwa bagus untuk punya
rencana, tapi lebih bagus untuk fleksibel. Itu pendapat saya. Hmm. Kebayang nggak sih, misalnya zaman dahulu ya, ada seseorang nih, dia tuh anaknya juragan wartel. Zamannya Nata masih ada wartel nggak? Masih ada lah ya. Ada. Warung telepon ya. Iya, Warung warung. nggak tahu ya, generasi yang lebih muda mungkin lah nggak pernah lihat itu ya, tapi ada yang disebut dengan warung telepon. Hmm. Bayangkan misalnya dia udah planning his future nih, oh I want to continue my father's business, right? Hari ini bapak saya punya 50 wartel, saya ke depan saya berencana ingin saya punya 200 wartel dan tersebar di 5 pulau besar di Indonesia, sebesar seperti itu, Hmm. right? Tapi sekarang kita tahu sendiri, wartel is a dead business, right? Nggak ada sekarang, atau warnet bahkan warnet juga sekarang udah semakin mati. Bayangkan kalau semisal dia sudah punya, dia bisa datang nih ke kelas motivasi dan dia termotivasi untuk punya plan tersebut, tapi dia kehilangan satu aspek yang sangat penting, yaitu fleksibilitas. Jadi dia benar-benar menyalurkan segala waktunya untuk berguru kepada bapaknya. Pak, ajarin saya dong untuk berbisnis wartel. Dan dia benar-benar, he's just very good about it. Dia udah kayak literally the master of the knowledge on kewartelan, misal seperti itu. Tapi now, misal hari ini, dan kita nggak bisa menyalahkan siapapun ya, Amin, dia sudah berusaha keras gitu kan. Dia sudah berusaha keras dan sebagainya, tapi sayangnya karena dia tidak punya aspek fleksibilitas tadi, waktu yang dihabiskan untuk satu particular aspek itu jadi hampir tidak bisa digunakan di kedepannya gitu. Jadi poin yang ingin saya buka adalah bahwa it's good to have a plan, but it's better to be flexible. Itu yang saya ingin buka. Nah sekarang saya mau cerita tentang perjalanan saya dulu ya, perjalanan saya dulu. Dan apa sih yang saya rencanakan, dan kalau misal saya bisa kembali nih, kalau misalnya ada mesin waktu, saya ingin melakukan apa sih yang saya miss gitu, dan saya pesankan ke teman-teman untuk melakukan, karena saya sayangnya tidak melakukan tersebut gitu. Jadi kan tadi di awal saya udah ngasih rangkuman sedikit bagaimana perjalanan dari Nurul Fikri, Insan Jedekia, Jepang, Belanda, lalu sekarang ke Oxford. Jadi saya sendiri sih memang dari dulu adalah kayak apa ya, punya misi besar sebagai ambassador of Islam gitu. Jadi bisa menjadi seseorang yang ya wajah Islam yang bagus untuk di luar sana, dan bisa melalui jalur-jalur yang saya pelajari ya, hubungan internasional kah, hukum internasional kah, dan sebagainya, itu bisa memajukan bangsa dan agama. Lalu dalam perjalanan tersebut ya saya, karena saya udah punya visi besar tersebut, ya saya lakukanlah beberapa banyak kegiatan seperti tadi ya, saya sebut ada Haifa Institute kah, atau saya ikut Balfour Project, yang kesemua pengalaman itu nanti akan bisa digunakan untuk visi besar tersebut. Nah namun yang saya agak sedikit sayangkan gitu ya, yang agak saya sedikit sayangkan adalah bidang saya itu kan super spesifik ya, yang sekarang saya sedang jalani gitu. Jadi saya sadar betul bahwa I love this thing, right? I love this thing. Dan ini match sekali dengan visi yang tadi saya sampaikan gitu, sebagai ambassador-nya umat Islam ya, kurang lebih gitu. Itu udah match banget tuh. Tapi kok saya rasa karena saking spesifik tadi, pilihan saya juga jadi terbatas, terutama untuk practical reasons ya. Misalnya saya pasca lulus itu mau ngapain, itu jadi agak sedikit terbatas. Ini dan ini mungkin kita sekarang hidup di sebuah masyarakat yang sangat materialistis kan ya sebenarnya ya. Jadi kayak kesuksesan itu sangat diukur dengan materi ya. Jadi kayak saya ngerasa agak minder ketika misalnya teman-teman seumur saya tuh udah ada yang kerja, lalu sudah punya penghasilan, atau sudah mulai nyicil ini nyicil itu saya jadi agak minder sedikit. Tapi saya menyadari bahwa ketika saya ngobrol dengan teman-teman tersebut, dan ini saya sempat curhat sih di post Instagram terbaru saya. Saya udah baca itu. Ya, basically my point is, ya rumput tetangga akan selalu tampak lebih hijau gitu. Mungkin saya merasa demikian, tapi di sisi lain
teman-teman yang sudah bekerja dan sudah berpenghasilan tersebut juga iri dengan saya karena saya semisal diundang oleh Nata gitu untuk bisa nge-share bersama teman-teman uh, IDE Indonesia gitu. Mungkin teman-teman yang sibuk tersebut tidak punya kesempatan ini gitu karena mereka sudah sibuk dengannya sendiri gitu. Jadi ada kebahagiaan dan kesuksesan non material yang saya punya yang mereka tidak punya. Dan ya tentu tapi anxiety itu masih ada ya. Kayak saya curhat juga kan ya bahwa di post tersebut bahwa teman-teman di Oxford saya itu ya itu juga banyak yang belum dapat kerja gitu yang tahun ini lulus. Kayak mind blowing gak sih? Maksudnya bayangin gitu dapat ijazah S2 dari one of the best university in the world and yet they are still finding a job. Dan itu kan menjadi kita yang mengetahui fakta itu kan jadi kayak agak frustasi ya kayak kok bisa gitu. But apparently ya kembali ke tadi gitu karena orang-orang ini itu mereka sudah sangat idealis dan mereka udah punya rencana tapi mereka agak kurang fleksibel gitu Nata. Jadi karena teman-teman yang di Oxford ini yang sudah sangat terfokus ke satu bidang itu menjadi kayak apa ya kayak jadinya terlalu jago di satu bidang jadinya ketika kesempatan yang ada itu hanya kesempatan yang mungkin nggak membutuhkan expertise tersebut akhirnya jadi mereka terlalu pilih gitu ya istilahnya demikian. Jadi andai kata saya bisa kembali ke masa lalu gitu ya saya ingin bilang ke Gilang di masa lalu untuk mengembangkan skill set yang mungkin lebih umum kayak contoh teman saya yang kuliah di Harvard dan sekarang sedang kerja di World Bank itu bilang bahwa semakin kesini kan kebijakan itu sangat didorong oleh data ya, it's very data driven. Jadi dia menyarankan saya untuk mempelajari tentang statistik, lalu tentang data, dan ini harusnya semakin mudah kok di hari ini. Banyak banget kursus-kursus online gratis, ataupun kalaupun yang berbayar, I think it's a very good investment. Jadi saya andai kata saya bisa kembali ke masa lalu, saya akan melakukan itu gitu ya untuk to do this kind of thing. Karena saya juga merasakan banyak lowongan-lowongan kerja yang nggak cukup menjadi seseorang yang berbicaranya lancar, bahasanya bagus, tulisannya itu nyastra gitu ya. Itu nggak cukup. Dibutuhkan kemampuan analisis data yang tadi saya sebutkan. Jadi seperti itu. Di situ dulu kali ya poinnya ya. Jadi itu pendapat teacher. Take home message-nya adalah it's good to have a plan. You have to have a plan, but it's much better to be flexible and to from dan ini nyambung dengan point self development tadi bahwa di samping kepakaran kamu juga harus menyiapkan semacam skill set yang lebih umum yang bisa kamu gunakan untuk kesempatan-kesempatan lebih luas dan agar kamu bisa jadi lebih fleksibel. Baik, oke Mas Gilang yang saya tangkap tadi, ya teman-teman bagus ya, misalnya punya plan nih, punya planning untuk masa depan nanti. Tapi jangan terfokus terus sama itu. Jadi teman-teman juga harus menyadari akan fleksibilitas ya tentunya. Nah di sini sangat nyambung dengan pertanyaannya akan saya sampaikan selanjutnya Mas Gilang. Jadi kan tadi kita udah kita semua misalnya saya pribadi punya planning, setelah lulus S1 saya mau ke Universitas A misalnya. Saya mau ngambil jurusan A dan lain-lain. Tapi di sisi lain kita juga kan menyadari jadi belum tentu si planning itu tercapai. Makanya kita harus memiliki rasa fleksibilitas saya kayak tadi. Nah, di sini sebetulnya apa sih konsep atau strategi seperti apa nih yang bisa kita lakukan Mas Gilang dari dua pendapat yang tadi disampaikan Mas Gilang itu? Strategi ya. To be honest, I feel like saya sendiri ya itu bukan tipikal yang membaca buku-buku yang kayak planning your future kah atau mengikuti motivasi ini motivasi itu. Jadi I don't think I'm in well position to answer that question. Saya cuma punya satu prinsip yang mendorong dan menjadi kompas saya lah kalau untuk merencanakan masa depan itu. Saya tuh di Jepang itu ada belajar tentang namanya konsep ikigai. Jadi ikigai itu adalah
Nah, pernah dengar nggak konsep Ikigai? Belum pernah. Belum ya? Oke. Hmm. Jadi Ikigai itu adalah, ini bagus banget sih. Jadi uh, untuk mencapai kesuksesan yang optimal itu yang kayak the ultimate success itu ada 4 Hmm. aspek. Nah sayangnya di Indonesia mungkin kita terlalu fokus satu aspek atau 2 aspek atau 3 aspek gitu, tapi nggak keempat-empatnya gitu. And it's definitely it's very difficult to find these 4 aspects. Tapi jika kamu bisa mencapai keempatnya itu luar biasa. Yang pertama adalah to do something that you're passionate about. Ya, jadi sesuatu Hmm. yang kamu memang cinta untuk lakukannya itu satu. Yang kedua adalah to do something that the world need. Melakukan sesuatu yang dunia butuhkan gitu. Hmm. Because not everything that you love is something that the world need. Misal saya suka, I don't know, mungkin saya suka punya hobi tato apa ya, ngecat muka semisal. It's something Hmm. let's say ya. But it's not necessarily that the world need, right? So it's something different. Yang ketiga adalah something that you're good at. Something yang kamu memang jago untuk ngelakuin itu. Saya misalnya saya tuh passionate main biola, tapi sayangnya saya nggak Bola. jago main biola. So Hmm. it's also a challenge, right? Yang terakhir adalah something that you can be paid for. Sesuatu yang kamu bisa dibayar. Dibayar. Banyak banget punya temen ya, passionate dan jago nggambar gitu ya, ngegambar. Hmm. Pokoknya bagus banget lah. Tapi they have hard times to find a job yang bisa membayar skill dan passion dia tersebut gitu. Jadi kalau punya keempat ini udah luar biasa gitu ya. Jadi Hmm. teman-teman, um, ya saya rasa itu ya, jangan cuma mengejar materi aja, apa ya? Hmm. Karena memang masyarakat kita no doubt lah kesuksesan itu pasti sangat diukur dengan materi gitu ya di Indonesia terutama. Hmm. Kayak ya udah kalau dia punya mobil berapa, atau punya rumah berapa, it's an indication of their success. But some people that I've talked to, like they are very rich but they don't really like their job gitu. They Oke. even they even think, bahkan mereka memikirkan untuk keluar dari pekerjaan tersebut karena they just don't like these jobs gitu. And it don't give them happiness. Atau orang-orang yang kerja well paid, punya banyak mobil, tapi dia ngerasa pekerjaan itu bukan sesuatu yang dunia butuhkan gitu loh. Yang Hmm. jadi dia nggak ngerasa berkontribusi apapun buat dunia gitu. Hmm. Jadi hal seperti itulah. Jadi kalau pengen kebahagiaan itu ada 4 aspek tersebut. I'm not saying that it is easy. It's definitely very difficult. Tapi saya rasa ini jadi sangat bagus sekali. Pesan kedua, waktu kita kan terbatas ya. Jadi Hmm. kita perlu sadari itu juga. Jadi makanya saya sangat sangat suka dengan peribahasa yang bilang satu kayu 2 3 pulau terlampaui, something like that lah. Aku lupa. Kamu tahu nggak peribahasanya? Pokoknya sekali mengayuh atau apa gitu, tapi 2 3 pulau terlampaui gitu. Which means kalau bahasa Inggrisnya peribahasanya adalah killing 2 birds with 1 stone gitu. Hmm. Membunuh 2 burung hanya dengan 1 batu. Jadi kita ngelakuin satu hal, tapi itu dalam melakukan hal tersebut kita sudah accomplish banyak hal sebenarnya. Kayak contoh saya kan sekarang punya 3 tanggung jawab ya, sebagai mahasiswa studi Timur Tengah, kepala biro riset Haifa Institute, dan juga Balfour Project gitu. Jadi every time aku baca sesuatu tentang Palestina, itu sebenarnya saya sudah menjalankan tanggung jawab saya sudah menjalankan 3 tanggung jawab gitu loh. Padahal yang saya kerjakan satu hal, tapi yang saya sedang melakukan adalah 3 tanggung jawab. Dan Allah itu menilai amalan hambanya dari niatannya gitu. Jadi makanya it's very important to have like multiple niat at the same time. Buat teman-teman yang Muslim, maka ya dengan di saat kita melakukan pekerjaan juga kita niatkan untuk berkontribusi pada umat, untuk kebaikan kolektif dan sebagainya. Insya Allah itu juga akan meningkatkan kebahagiaan teman-teman dalam melakukan hal tadi. Luar biasa ya. Pertama tadi konsep Ikigai ya teman-teman. Itu bagus sekali untuk kita amalkan di kehidupan kita implementasikan dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua tadi itu kita melakukan satu hal tapi bisa mencakup atau accomplish ke berbagai hal gitu. Kayak tadi misalnya kita
Mas Gilang misalnya mengerjakan sesuatu hal, tapi impact-nya bisa mencakup ketiga tanggung jawab yang sedang Mas Gilang uh, apa ya kuasai gitu. Itu sangat bisa teman-teman amalkan sekali, khususnya tadi ya konsep Ikigai yang luar biasa. Kemudian pertanyaan terakhir dari saya Mas Gilang. Di sini kita semua kan pasti semua orang punya kemampuan masing-masing. Setiap orang punya keistimewaan masing-masing ya tentunya. Nah, di sini saya ingin bertanya sebetulnya menurut pandangan Mas Gilang ya, skill apa sih yang harus dimiliki oleh pelajar di zaman sekarang? Wow, it's quite difficult. But secara umum saya rasa sesuatu yang tidak bisa komputer lakukan, kayak saya rasa semakin ke sini banyak banget skill-skill yang sudah bisa dilakukan oleh teknologi gitu ya. Hmm. Oleh artificial intelligence kah, or this kind of thing. Jadi kalau ada sesuatu yang saya bisa sarankan adalah sesuatu yang hampir mustahil gitu dilakukan oleh teknologi-teknologi tadi yang pasti Hmm. harus manusia lakukan gitu. I can say mungkin tiga hal kali ya. Satu hal adalah kemampuan menulis. Saya kurang tahu ya pendapat Nata seperti apa. Tapi kok saya merasa bahwa lebih sukses orang yang jago menulis dibanding yang jago berbicara. Kalau di Oxford yang saya lihat, atau in many context in general. Mungkin kalau Begitu pun di politisi sini. ya, kecuali kamu Hmm. politisi ya, kamu harus banyak nyerocos kan ya. Hmm. Harus banyak harus have to convince people. Tapi for the majority of time, I feel like kemampuan menulis justru menjadi sangat penting karena uh, sangat jarang sekali gitu. Misalnya saya menyampaikan webinar nih, terus saya berbicara dan saya menggebu-gebu, saya bersemangat, lalu orang akan melihat rekaman webinar saya di YouTube. Itu biasanya jarang sekali. Tapi kalau saya menulis sesuatu, saya terbitkan, itu impact-nya insya Allah akan lebih besar dan akan lebih kekal gitu. Tulisan itu akan lebih kekal dan I mean that's basically the primary the primary chain of knowledge. Rantai pengetahuan itu ya secara general dan yang paling kekal itu ya lewat tulisan tersebut. Jadi saya akan menyarankan teman-teman untuk belajar menulis. Dan I think di Indonesia itu sangat lacking hal ini. Saya rasa saya sangat menderita lah. Saya sangat menderita ketika pertama kali kuliah di Jepang di program hubungan internasional karena saya harus menulis banyak esai gitu dan saya maybe I'm good at doing multiple choice. Mungkin teman-teman banyak yang rankingnya sangat tinggi gitu kan di perguruan tapi di SMA gitu. Tapi ketika ke S1 dia disuruh menulis kagok gitu. Jadi saya sangat menyarankan sekali kemampuan menulis dan saya ingin membenarkan ya satu hal yang perlu juga teman-teman ketahui, bukan berarti lebih tebal tulisan teman-teman itu lebih bagus karya teman-teman gitu. Saya kadang shock ya, kayak skripsi S1 di Indonesia itu tebelnya udah kayak disertasi S3 gitu atau tesis S2 gitu, di luar negeri gitu. Tapi ketika saya baca itu kayak banyak yang gak nyambung kah atau daftar pustaka juga banyak yang kopas gitu, yang kayak benar-benar gak nyambung sama sekali dan malah jadinya ngebuang-buang waktu para pembaca. Jadi kita juga harus tahu ya bagaimana gak hanya menulis dengan lancar dan panjang tapi juga secara efektif dan bisa menyampaikan pesan dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, networking. I think it's quite cliche ya. Saya nggak perlu ngulang pentingnya networking, but it's just so true. Saya ngerasa sama sekali andai kata karena pandemik seperti ini saya jadi nggak terlalu bisa mudah networking ya. Dan banyak sekali kesempatan-kesempatan kerja itu yang bukan sesuatu yang dipublish di website masing-masing gitu. Mungkin kalau PNS di Indonesia memang sudah ada jadwalnya ya, kayak tiap tahun atau tanggal berapa ada tes formalnya gitu. Tapi kalau di luar negeri banyak banget yang sifatnya itu non formal gitu. Dan jadi it's very important to do networking. Jadi kalau dan saya nggak tahu ya gimana cara meningkatkan skill tersebut. I don't think dengan kamu mengikuti seminar networking you suddenly become seseorang yang sangat jago gitu ya. But I just want to teman-teman bear in mind bahwa sebisa mungkin teman-teman bisa meluaskan jejaring itu lebih bagus. Ini yang saya syukuri ya sebenarnya di luar negeri ya.
Nata ya. Betul. Saya rasa ya mungkin saya nggak punya pengalaman di BEM gitu ya. Kayak di S1 kan pengalaman BEM itu kan sangat luar biasa gitu. Dan saya nggak punya pengalaman tersebut. Tapi di sisi lain, sebagai mahasiswa S1 di luar negeri, itu saya kenalan banyak banget nih sama orang-orang S2, S3 yang sama-sama kuliah di negara yang sama gitu. Dan cenderung kita nggak terlalu sungkan gitu sama mereka gitu. Hmm. Walaupun paham nggak sih, maksudnya karena kita sama-sama satu perantauan gitu kan, jadi kita chill aja gitu, kita bersahabat gitu. Kalau di Indonesia kan mungkin ya anak S1 mainnya sama anak S1, anak S2 Betul, mainnya betul, sama. betul. Tapi kalau di luar negeri tuh kita cenderung, saya cenderung bisa bernetworking dengan apakah itu orang-orang Kementerian Luar Negeri yang lagi S3 di sini atau orang-orang Hmm. Bappenas gitu kan. So it's just a very good opportunity gitu. Jadi itu sih paling. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bahasa. I cannot emphasize this stronger ya. Saya nggak Hmm. bisa menekankan ini lebih kuat karena ini memang sangat penting sekali kemampuan Hmm. untuk punya bahasa, minimal bahasa Inggris atau bahasa Arab atau bahasa apapun lah. Karena apa ya, kayak bahasa beneran beneran ini nggak sih, beneran kayak kunci pengetahuan nggak sih? Betul, Jadi kunci. kayak Hmm. ya udah, kamu misalnya punya bahasa Inggris nih, nggak peduli kamu nanti mau belajar ekonomika, nggak peduli kamu mau belajar I don't know, belajar sejarah kah? But once you already have the language, you have just enormous opportunity in front of you. Gitu. Betul, Jadi, betul. I think that is something that I would emphasize ya, masalah bahasa. Walaupun tentunya bahasa tersebut ya harus disambungin dengan dua skill yang tadi ya, dengan networking dan juga writing tadi. Kalau cuma sekedar bahasa, saya bisa bilang, contoh ini nih di Filipina ya. Di Hmm. Filipina itu banyak banget loh yang bisa bahasa Inggris, yang jago, yang bahasa Inggrisnya tuh bagus banget dengan dibanding orang Indonesia gitu, pronunciation dan segala macam. Tapi many Indonesians are more successful than them. Indonesia secara ekonomi lebih bagus Hmm. dibanding Filipina secara teknologi dan ekonomi. Maka salah satu kesimpulannya adalah sebenarnya bahasa itu nggak jadi jaminan keberhasilan sebenarnya. Itu hanya sebuah kunci yang ngebuka pintu-pintu keberhasilan. Jadi buat teman-teman out there yang Hmm. bahasanya sudah bagus, congratulations. Tapi Hmm. jangan tenang dulu gitu. Tapi yang paling Hmm. penting adalah bagaimana kamu menggunakan kemahiran bahasa tadi untuk membuka Hmm. pintu-pintu keberhasilan yang ada di depan kamu. Hmm. Baik, ada menulis, kemudian networking, kemudian bahasa ya, tadi yang disampaikan Mas Gilang itu merupakan skill yang teman-teman harus kuasai ya. Mungkin bukan harus, tapi sangat penting untuk dikuasai di masa-masa sekarang. Di sini ada 5 menit lagi, Mas Gilang, waktu kita ngobrol-ngobrol. Mungkin di akhir ini saya mau minta closing statement dari Mas Gilang, pernyataan penutup dari Mas Gilang untuk motivasi buat kita semua teman-teman, kawan-kawan, sahabat di ID Indonesia. Ya, teman-teman sekalian, pesan saya adalah uh, sebagai manusia nih ya, sebagai manusia nih. Hmm. Kita ini kan ada istilah namanya homo sosialis ya. Hmm. We are a social creature. Ketika kita tidak bersosialisasi, ya kita bukan manusia gitu. Kayak mengapa sih apa ya manusia gitu ya dibandingkan dengan, maksudnya kita kan secara biologis kita kan sebenarnya hewan ya. Kita Hmm. kan kalau teman-teman belajar taksonomi biologi ada apa tuh? Ada jamur, ada tumbuhan, ada animalia, salah satunya animalia kan ya. Hmm. Kita Homo sapiens itu masuknya animalia gitu, masuknya rumpun hewan gitu. Tapi kenapa sih? Wah luar biasa sekali manusia tuh, mana ada monyet yang bisa main smartphone gitu kan, yang punya teknologi seperti itu gitu kan. Alasannya adalah kalau teman-teman baca buku Sapiens ya, uh, oleh saya lupa namanya, kalau nggak salah belakang itu Hariri lah, pasti teman-teman itu buku yang cukup populer dan itu argumennya cukup kuat bahwa ya kenapa kita berhasil sebagai sebuah spesies adalah karena kita makhluk yang bersosial gitu. Kita beneran jago, kita bisa memanfaatkan interaksi dan kerjasama sehingga kita bisa sampai ke titik peradaban kita hari ini. Hmm. Maka saya rasa ya itulah sebenarnya kunci buat teman-teman gitu. Self development gitu ya, sumber daya manusia itu adalah kunci-kunci bagi kita untuk nanti menjadi masyarakat yang bersosial gitu.
Makanya tadi saya selalu sebutin tentang poin networking ya kan, tentang bahasa, lalu juga tentang menulis. Itu juga sebenarnya ujung-ujungnya tuh tentang bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain nggak sih sebenarnya? Bagaimana Betul. kita menyalurkan ilmu ke orang lain, bagaimana kita bermanfaat ke orang lain, dan hal yang seperti ini tuh buat yang orang yang beragama itu udah jelas sekali tiap agama mendorong orang-orang untuk bermanfaat untuk sesama Betul. gitu kan. Tapi juga ada sisi ekonominya juga di situ. Kalau kita nggak bekerja sama, kita nggak bisa menjadi, kita nggak bisa survive basically. Kita harus Hmm. bekerja sama, kita harus reach out to other people. Jadi kalau saya punya pesan gitu ya, yang paling penting itu sebenarnya is not what you learn, it's not where you study, but it's about the who you meet gitu. Lebih kepada siapa sih yang kamu temui, Hmm. siapa sih, uh, seperti apa sih lingkaran-lingkaran terdekat kamu yang kamu bentuk gitu. Saya sih ngerasa sendiri ya, semakin kesini pasti yang awalnya mungkin teman-teman SMA ada berapa, 120 kah, 200 Hmm. kah, ya kan? Tapi semakin kesini yang kita punya, yang kita beneran kontak secara intens kan paling cuma beberapa ya. Pasti juga Nata merasakan hal yang sama. Semakin kita Betul. dewasa, ya sebenarnya yang paling penting adalah our very close circle. So we have to be Hmm. very attentive and just make sure that we have a very supportive inner circle, bukan sebuah circle yang toxic, yang dimana pencapaian itu kayak seakan-akan harus material, lalu Hmm. sebuah social circle yang dimana pokoknya bukan yang mendorong kamu untuk menjadi pribadi yang lebih baik lah. Hmm. Uh, jadi itu sih paling pesannya ya. Agak normatif sih, ini agak Hmm. agak basi sebenarnya, sangat kata-kata motivator sekali. Tapi saya merasakan sendiri pentingnya hal tersebut. Jadi jika saya punya closing statement yang tadi ya, jadilah orang yang tidak self-centric, tidak hanya memfokuskan pada diri sendiri, tapi juga bagaimana bisa bermanfaat bagi orang lain. Dan karena kunci keberhasilan ya dari interaksi dan kebersamaan tadi gitu. Baik, sangat luar biasa sekali Mas Gilang siang saya kali ini di Tunis. Begitupun teman-teman semua ya. Malam teman-teman saat ini kita sangat mendapatkan banyak sekali wawasan, inspirasi, motivasi, dan pelajaran yang telah Mas Gilang sampaikan. Luar biasa, sangat bermanfaat dan mudah-mudahan saya khususnya dan umumnya kawan-kawan semuanya, sahabat Ide Indonesia yang saat ini hadir, bisa mengimplementasikan, bisa mengamalkan apa yang ilmu-ilmu yang tadi kita telah dapatkan. Kemudian kami juga di Indonesia mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Gilang yang telah berkenan untuk menjadi narasumber atau pembicara berbagi ilmu di ID Indonesia, meluangkan waktunya di tengah kesibukannya di Oxford University di Inggris. Semoga Mas Gilang senantiasa sehat, senantiasa dalam naungan Allah, senantiasa diberkahi, dilancarkan, dan dimudahkan dalam segala urusannya. Kemudian segala cita-cita dan impian Mas Gilang Allah wujudkan. Kemudian senantiasa diberikan jalan kemudahan dalam mencapai semua yang Mas Gilang cita-citakan. Dan menjadi orang yang bermanfaat tentunya untuk orang lain, untuk agama, bangsa, dan negara. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin di kesempatan kali ini saya cukupkan sampai di sini Mas Gilang. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Mudah-mudahan kita semua bisa bertemu ya di kehidupan nyata nantinya, atau di Inggris ataupun di Indonesia nantinya ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih banyak Mas Gilang. Baik, Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi Selamat wabarakatuh. makan ya di Indonesia, selamat pagi, siang, sore, dan di teman-teman di dunia lain. Terima kasih juga buat Mas Nata dan tim IDE atas kesempatannya. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan kerjasama-kerjasama yang lain, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. See you Mas Gilang. Oke, see you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih banyak teman-teman semuanya yang telah bergabung di acara sharing session di ID Indonesia. Senantiasa ikuti terus media sosial kami, Instagram kami, dan di kesempatan lain akan ada acara-acara selanjutnya. Jadi stay tune terus di Instagram ID Indonesia, karena kami akan senantiasa mengajak teman-teman untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang luar biasa dari
teman-teman di sekitar kita sehingga kita bisa banyak mengambil manfaat dari situ. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.